Teks argumentasi. Hai teman kece, pernahkah kalian mengubah pendapat tentang suatu topik setelah membaca sebuah artikel di surat kabar atau di media sosial? Atau justru kalian jadi bertanya, apakah informasi ini benar? Biasanya kita akan lebih mudah setuju dengan suatu pendapat jika pendapat tersebut disertai data, fakta, dan argumen yang meyakinkan. Namun, pendapat tersebut terkesan lemah jika kita menyudutkan seseorang tanpa disertai data dan fakta. Nah, artikel yang memuat pendapat seperti ini adalah contoh teks argumentasi. Lalu apa itu teks argumentasi? Apa saja ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan struktur dari teks argumentasi? Penasaran kan? Yuk, langsung aja tonton video ini. Apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah teks yang menyajikan pendapat tentang suatu hal, disertai alasan dan bukti pendukung. Teks argumentasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis teks lainnya. Ciri-ciri teks argumentasi yaitu: yang pertama, berisi opini penulis, baik yang setuju maupun tidak setuju. Kedua, terdapat data dan fakta sebagai bukti untuk memperkuat pendapat. Ketiga, informasi disajikan dengan analisis yang logis untuk memengaruhi pembaca. Keempat, bahasa yang digunakan jelas dan lugas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Agar teks argumentasi yang ditulis mampu mempengaruhi pembaca, maka teks argumentasi sebaiknya ditulis dengan kaidah bahasa yang baik. Kaidah bahasa teks argumentasi yang baik ditandai dengan adanya adverbia, verba, konjungsi, fakta, dan opini. Adverbia adalah kata keterangan waktu atau tempat. Verba adalah kata kerja. Konjungsi adalah kata sambung yang menghubungkan frasa atau kalimat dalam suatu bacaan. Fakta adalah pernyataan atau informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat yang belum tentu benar karena belum terbukti kebenarannya. Nah, supaya teman kece lebih paham mengenai kaidah bahasa teks argumentasi, coba kalian perhatikan analisis kaidah bahasa teks argumentasi yang berjudul Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan berikut. Pertama, menggunakan adverbia atau kata keterangan. Contoh adverbia pada teks ini adalah di Indonesia dan di pasar yang menunjukkan kata keterangan tempat, serta tahun 1954 dan tahun 2024 yang menunjukkan kata keterangan waktu. Kedua, menggunakan verba atau kata kerja. Contoh verba dalam teks ini adalah memperkuat dan memastikan. Ketiga, menggunakan konjungsi. Contoh konjungsi yang digunakan pada teks ini adalah dengan dan namun. Keempat, terdapat fakta. Contoh kalimat fakta dalam teks ini adalah data tahun 1954 menunjukkan proporsi konsumsi beras hanya 53,5%, sementara sisanya berasal dari ubi kayu, jagung, dan kentang. Kalimat tersebut adalah fakta karena didasarkan pada data, dapat diverifikasi melalui sumber resmi, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kelima, terdapat opini. Contoh kalimat opini dalam teks ini adalah pemerintah daerah diharapkan memimpin pelaksanaan program ini, misalnya melalui kebijakan sehari tanpa nasi, meskipun efektivitasnya masih terbatas. Kalimat tersebut termasuk opini karena berisi perkiraan, dipengaruhi oleh pendapat seseorang, dan tidak memiliki data yang jelas untuk dibuktikan. Selain kaidah bahasa, teks argumentasi akan mudah dipahami oleh pembaca apabila ditulis secara terstruktur. Struktur teks argumentasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan. Pendahuluan yaitu bagian yang berisi topik dan pendapat yang akan dibahas. Badan argumen adalah bagian yang berisi alasan, bukti,
dan data yang mendukung pendapat penulis, serta menguraikan argumen secara logis untuk meyakinkan pembaca. Kesimpulan yaitu bagian yang berisi penegasan dan rangkuman dari argumen yang telah disampaikan, serta berisi ajakan sebagai penutup. Supaya teman kece lebih paham mengenai struktur teks argumentasi, coba teman kece perhatikan analisis struktur teks argumentasi dengan judul Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan berikut ini ya. Bagian ini masuk ke pendahuluan, karena memperkenalkan topik dan pendapat yang akan dibahas, yaitu diversifikasi pangan, ketergantungan pada beras, dan pentingnya alternatif pangan untuk ketahanan pangan Indonesia. Bagian ini termasuk dalam badan argumen karena menyajikan alasan, bukti, dan data yang mendukung pendapat penulis. Alasan yang dikemukakan adalah peningkatan ketergantungan masyarakat pada beras sejak era Orde Baru, yang menyebabkan pangan lokal terabaikan. Bukti yang mendukung adalah upaya pemerintah melalui gerakan diversifikasi pangan. Data yang memperkuat adalah konsumsi beras pada tahun 1954 sebesar 53,5%, yang meningkat hingga 81,1% pada akhir 1980-an. Bagian ini termasuk dalam kesimpulan, karena berisikan penegasan dan ajakan pentingnya diversifikasi pangan. Penegasan terdapat pada kalimat, sinergi dari semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung diversifikasi pangan. Dan ajakan terdapat pada kalimat, dengan kolaborasi berbagai pihak, diversifikasi pangan dapat segera dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang paham ya tentang teks argumentasi? Lalu mengapa belajar topik ini penting? Ada beberapa manfaat belajar teks argumentasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Dengan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks argumentasi, seseorang dapat menyampaikan pendapat dengan lebih jelas dan meyakinkan. Selain itu, kemampuan membedakan fakta dan opini dalam teks argumentasi membantu kita dalam menyaring informasi di era digital, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menanggapi isu-isu yang beredar di media sosial. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kalimat penjelas yang tidak padu ditunjukkan oleh nomor. 2. Gagasan pokok dalam paragraf awal teks ditunjukkan oleh kalimat. 3. Yang tidak termasuk kalimat fakta adalah. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik teks argumentasi